Saat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Halo, selamat petang saudara. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menyampaikan peringatan keras bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah tidak akan lagi menjadi tameng tempat pangkalan militer Amerika Serikat. Sehingga tak akan ada lagi tempat aman bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Sekedar gertak atau apakah pengaruh AS makin melemah? Sapa Indonesia malam hari ini juga menyoroti polemik seorang siswa asal Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga dicoret dari seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Meskipun diklaim nilainya ada di 3 besar di tingkat provinsi. Pencoretannya menimbulkan pertanyaan soal transparansi penilaian seleksi. Bagaimana duduk perkaranya? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Kita awali Sapa Indonesia Malam dari informasi 2 ekor sapi yang terlepas dan mengamuk di tengah permukiman warga saat proses penyembelihan hewan kurban. Akibat insiden ini, tembok salah satu warga roboh dan seorang warga terluka. Waduh, sapinya ngamuk. Waduh, sapinya ngamuk. Ih, serem banget. Warga Jalan Angsana Kebon Jeruk Jakarta Barat ini saudara panik saat 2 ekor sapi kurban terlepas dan mengamuk. Sapi tersebut mengamuk saat hendak digiring ke lokasi penyembelihan. Warga yang panik langsung berhamburan menyelamatkan diri. Ada sejumlah panitia kurban dan juga warga sempat berusaha menahan sapi dengan tali ikatan. Namun tarikan sapi yang kuat membuat seorang warga terluka. Proses pemotongan hewan kurban dilanjutkan setelah sapi ditangkap. Sementara itu saudara, korban langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis. Seekor sapi kurban di Samarinda, Kalimantan Timur terperosok ke parit saat akan disembelih. Sapi kurban di Jalan Milono, Samarinda terperosok ke dalam parit saat berusaha kabur pada Rabu siang. Sapi diduga stres lantaran banyaknya kerumunan saat proses sapi digiring hendak disembelih. Setelah beberapa waktu kemudian, warga berhasil mengevakuasi dengan alat seadanya. Usai dievakuasi, sapi kemudian disembelih di masjid setempat. Karena banyak anak-anak, biasanya anak suka main-main ini tuh. Jadi yang terakhir itu stres banget kayaknya. Waktu dibawa ke bawah ke masjid sini, dia loncat, leset ke bulan di samping masjidnya ada paret yang agak dalam, jadi masuk ke situ. Tapi alhamdulillah sudah diangkat tadi, berhasil. Sementara seekor sapi di Blora, Jawa Tengah sempat mengamuk saat proses penurunan dari kendaraan. Sapi berhasil dievakuasi dan dipastikan dalam kondisi sehat. Sapi bantuan Presiden jenis limusin berbobot sekitar 1,1 ton kabur sejauh 100 meter di area Masjid Al-Ikhlas, Desa Kawenangan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sapi berhasil dikendalikan dan kembali diikat di bawah pohon. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas, Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan bilang kondisi sapi dipastikan sehat meski sempat menunjukkan tanda-tanda agresif. Alhamdulillah berjalan lancar, sapi dalam kondisi sehat.
dan pertumbuhannya sampai sekarang terjaga terus seiring dengan ketelatenan dan keuletan petani untuk memelihara. Berita selanjutnya, Saudara, seleksi Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Sulawesi Selatan jadi sorotan setelah seorang siswi asal Kota Makassar disebut tersingkir dari daftar calon peserta nasional. Diketahui siswi tersebut sempat diklaim berada di posisi 3 besar calon wakil Sulsel untuk bertugas di Istana Negara, namun gagal maju ke tingkat nasional dan digantikan dengan peserta lain. Perubahan hasil seleksi ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan transparansi penilaian oleh panitia dan juga tim seleksi tingkat provinsi. Merespons hal ini, Saudara, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap panitia benar-benar profesional dan juga transparan dalam setiap tahap seleksi. Munafri mendukung siswa CA karena sudah berlatih berbulan-bulan untuk seleksi Paskibraka nasional. Dari Kota Makassar, sehingga sangat wajib rasanya kita untuk memberikan support, tapi juga harus memperhatikan seperti apa sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang ada di provinsi, bahwa Kathleen, si anak ini sudah lolos dari hasil seleksi yang ada dilakukan di Kota Makassar dan segera dikirim ke sana, bahwa di sana mempunyai sistem penilaian yaitu di luar kemampuan kita. Tapi saya berharap kalau memang anak ini bisa, ya kenapa tidak? Sementara itu, Saudara, DPRD Sulawesi Selatan akan memanggil pihak panitia seleksi dan juri untuk memberikan penjelasan soal seleksi pasukan pengibar bendera pusaka. Surat pengaduan resmi terkait hal ini disebut telah masuk ke DPRD Sulsel pada 26 Mei 2026. RDP rencananya akan digelar pada Selasa 2 Juni 2026 mendatang. Mengenai permasalahan itu, kami sedang lagi menelusuri permasalahan ini sampai dengan tuntas, meminta agar secepatnya kita melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia seleksi Paskibraka yang akan dikirimkan ke nasional untuk kita mengetahui permasalahan ini. Dan insya Allah setelah kesepakatan saya dengan Ibu Ketua dan seluruh teman-teman, insya Allah kami akan agendakan nanti di hari Selasa di tanggal 2. Kita ke sorotan mancanegara, Saudara. Kebakaran besar melanda kawasan perumahan di Taguig, Filipina. 350 keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Rekaman udara ini, Saudara, menunjukkan kobaran api yang menjulang tinggi menerangi langit malam di Pulau Kendi, Taguig, Filipina, Saudara. Asap tebal mengepul di atas lingkungan padat penduduk di distrik San Ana. Rumah-rumah berdempetan dengan mudah terbakar, diperparah dengan angin. Kebakaran menghancurkan 170 rumah dan sebanyak 350 keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Saudara, militer Israel kembali menyerang kawasan Nabatiyeh di Lebanon Selatan seiring meningkatnya pertempuran Hizbullah dan Israel. Ledakan dan kepulan asap tebal membumbung di atas kota Nabatiyeh dan sekitarnya. Setelah serangan tersebut, media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shakif, menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sharqiyah, di mana 2 orang meninggal dunia. Juru bicara militer Israel bilang tentaranya akan beroperasi di daerah tersebut dan mendesak penduduk untuk pindah ke utara Sungai Zahrani.
Di tengah proses negosiasi damai Amerika Serikat dengan Iran, serangan terhadap milisi Hizbullah yang didukung Iran masih dilanjutkan militer Israel di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan tentara negaranya untuk memperkuat operasi militer di Lebanon Selatan. Keputusan Netanyahu yang agresif dinilai akan mempersulit upaya perdamaian yang lebih luas dalam perang Iran. Karena Teheran menginginkan kesepakatan yang mencakup penghentian pertempuran di Lebanon. ההנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran masih membutuhkan beberapa hari untuk difinalisasi. Menurut Rubio, proses finalisasi masih memerlukan pembahasan rinci hingga pada tingkat pilihan kata dan kalimat. Rubio juga kembali mengkritik langkah Iran yang menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. So, on that, everyone should be assured. But that may take a little while. Maybe a few more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. Namun, menurut juri bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai dengan Amerika Serikat. Pembicaraan saat ini berfokus pada mengakhiri perang. Sementara itu mengenai krisis di Selat Hormuz, ia membantah adanya pungutan biaya dan menegaskan tidak akan membahas rinciannya dalam perjanjian dengan Amerika Serikat. ما عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. در رابطه با تنگه هرمز ما در این توافق بحثی در مورد جزئیات نداریم. این که به چه شیوهی تنگه هرمز مدیریت بشه این بحثی است که مربوط میشه به دولت‌های ساحلی تنگه و البته ما با بسیاری از کشورهای دیگه به جهات ذی‌ربط هم در ارتباط هستیم برای اطمینان از ایجاد سازوکاری که هم ایمنی و امنیت تردد در تنگه هرمز رو تضمین بکنه و هم به بهترین وجه مصالح و منافع جامعه جهانی رو تأمین بکنه. Pemerintah Iran pun mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. Sebelumnya, saudara, militer Amerika Serikat melancarkan serangan di Iran Selatan yang menargetkan lokasi peluncuran rudal dan juga kapal yang memasang ranjau di Selat Hormuz. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Saudara, militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga mengangkut narkoba di Samudra Pasifik. Ledakan menyebabkan 1 orang meninggal dan 2 luka-luka.
Video yang diunggah Komando Selatan AS memperlihatkan sebuah kapal melaju kencang di air sebelum meledak. 1 orang dilaporkan tewas dan 2 lainnya luka-luka. Pemerintahan Donald Trump secara intensif meledakkan kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Amerika Latin. Sejak awal September lalu sudah 194 orang tewas akibat serangan AS yang diklaim menyasar kapal-kapal pembawa narkotika. Saudara Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia di Paris, Prancis. Putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, terlihat ikut mendampingi. Di sela kunjungan kenegaraan di Prancis, Saudara, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha serta silaturahmi bersama dengan diaspora Indonesia di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. Presiden tiba di Wisma Indonesia pada pukul 8:40 waktu setempat dan ikut mengumandangkan takbir bersama dengan jemaah yang hadir. Rangkaian sholat Idul Adha dipimpin oleh imam sekaligus khotib yaitu Fahrudin Arrozi, seorang akademisi asal Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melaksanakan sholat, Saudara, Presiden Prabowo Subianto kemudian menyapa serta makan bersama dengan ratusan warga negara Indonesia yang hadir. Saudara, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei memperingatkan Timur Tengah tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Dikutip dari media Iran, Saudara, video yang dirilis oleh IRGC ini menunjukkan detik-detik saat Iran berhasil menembak jatuh drone AS MQ-9 Reaper. Video lain juga menunjukkan puing-puing drone yang hancur usai ditembak jatuh. Iran mengklaim puing-puing yang rusak parah memperkuat bukti adanya hantaman langsung dari rudal darat milik sistem pertahanan Iran. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih ini sebagai bentuk unjuk kekuatan visual. Iran juga melaporkan berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendeteksi wilayah udara Iran. Insiden ini, Saudara, terjadi di kawasan pesisir selatan Iran. Laporan media Iran menyatakan jet tempur F-35 tersebut terdeteksi radar saat melakukan manuver di sekitar wilayah Teluk Persia dan juga Laut Oman. F-35, Saudara, dikenal sebagai pesawat dengan teknologi radar anti-deteksi. Saudara, pemerintah Iran mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. Sebelumnya, Saudara, militer Amerika Serikat melancarkan serangan di Iran Selatan yang menargetkan lokasi peluncuran rudal dan juga kapal yang memasang ranjau di Selat Hormuz. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند.
در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی پاسخ نمیگذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمیدهد. Saudara, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei menyampaikan pesan keras kepada Amerika Serikat dalam pernyataan resmi jelang Idul Adha. Mojtaba memperingatkan Timur Tengah tak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Ayatollah Mojtaba Khamenei menegaskan Amerika Serikat kini tidak bakal lagi memiliki tempat aman di kawasan Timur Tengah. Ia pun mengajak negara-negara Arab bersatu, bersahabat, dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan dunia Islam. Ia menyebut saat ini Amerika Serikat semakin kehilangan pengaruhnya di dunia. Dalam pernyataan tertulisnya, saudara, Ayatollah Mojtaba Khamenei bilang negara-negara maupun wilayah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki titik aman di kawasan ini untuk melakukan agresi maupun membangun pangkalan militer. Saudara, dalam pernyataan terbarunya, pemimpin Iran, Mojtaba Khamenei, memberi peringatan keras tidak akan ada tempat aman untuk Amerika Serikat di Timur Tengah. Kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, dan juga pengamat militer, Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement, Mas Anton Ali Abbas, yang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Menarik ini kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi sebelumnya sudah ada mau negosiasi damai, nampaknya ini makin jauh begitu. Saya ke Mas Hasibullah dulu. Anda melihatnya seperti apa? Mojtaba akhirnya dalam pernyataannya bilang bahwa Amerika Serikat sudah kehilangan pengaruhnya sekarang di Timur Tengah dan bilang bahwa negara-negara di Timur Tengah tidak akan bisa dijadikan pangkalan militernya lagi. Ya, terima kasih Mas Yasir. Kalau kita mengikuti pernyataan terakhir dari Mojtaba Khamenei, maka sebenarnya ini hanya katakanlah ujung sementara dari berbagai macam perkembangan yang kita ikutin semenjak perang ini, termasuk ketika gencatan senjata dimulai. Saya selalu menyebutnya bahwa dalam hitungan saya per tanggal 21 April kemarin, sebenarnya Iran sudah mengalami kayak semacam perubahan posisi dalam perang ini. Yang awalnya mungkin masih di bawah Amerika, tapi dari 21 April saya menyebutnya sebagai kategori fase kelima, itu Iran sudah mendominasi pertarungan, baik di level lapangan maupun di level wacana. Dan saya melihat dominasi Iran ini makin ke sini, saya menandai lagi di tanggal 1 Mei, saya anggap sebagai fase ke-6, di mana pada saat itu Trump kembali mendapatkan kayak semacam energi berkaitan dengan kebijakannya karena dia menafsirkan sendiri tentang batasan 60 hari dan dianggapnya dengan gencatan senjata 7 April itu dianggap 60 hari tidak terpenuhi. Sehingga memang ada perubahan dari sisi energi politiknya, kebijakannya luar negeri Amerika. Tapi saya melihat dari sisi Iran itu dia stabil, dia terus meningkat, psikologinya makin sempurna dalam kondisi kemenangan. Dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Mojtaba itu bagian daripada bukti-bukti bahwa mereka berada di dalam psikologi kemenangan tadi, sehingga kondisinya memang berbalik hampir total pembalikannya. Yang awalnya mungkin takut, ini malah nggak ada takutnya. Yang awalnya mungkin ditekan, ini malah justru menekan, termasuk dengan pernyataan bahwa ini justru Amerika tidak lagi punya tempat yang aman di Timur Tengah. Kalau pernyataan ini disandingkan dengan katakanlah keresahan terbaru dari penulis terkenal di Amerika namanya Thomas Friedman di New York Times, maka sebenarnya itu dua sisi yang sama. Thomas Friedman menyoroti bahwa berbagai macam kebijakan Trump yang katakanlah tidak kuat, tidak kokoh, bisa menampilkan kepada sekutu-sekutu Amerika kawasan bahwa Amerika tak lagi bisa diandalkan. Jadi sebenarnya saya melihat apa yang disampaikan oleh Friedman
yang mengkhawatirkan peran daripada Amerika di kawasan, dan yang dikatakanlah diancamkan oleh Mujtaba itu merupakan sebuah kesimpulan yang hampir sama. Dan menurut Berarti, saya Mas Hezibullah, maaf saya potong, berarti apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang jarang sekali menyampaikan statement ini adalah bukan gertakan semata, ini bukti bahwa militer Iran ini siap begitu. Saya ingin ke Mas Anton melihatnya seperti apa, karena kalau kita lihat, apakah pertanyaannya begini Mas Anton, apakah nanti Iran akan merubah strategi perangnya, karena selama ini kita lihat strategi perangnya Iran ini selalu defensif, karena Mujtaba juga bilang bahwa akan mengajak negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab ini untuk bekerja sama. Ya, pertama harus diletakkan apa yang disampaikan Mujtaba itu adalah dalam ruang negosiasi. Itu satu. Jadi dikatakan ini adalah bentuk tuntutan yang harus ditaruh di atas meja. Itu satu. Kenapa kemudian Iran harus mengangkat isu ini? Pertama, jelas bahwa satu, pangkalan militer Amerika Serikat itu cukup besar di kawasan, menampung lebih dari 40.000 dengan kekuatan angkatan udara yang cukup masif di sana. Jadi ketika kita bicara tentang ancaman, gitu, Iran tuh melihat bahwa akar ancaman dari kepada mereka dari Amerika Serikat ya adalah kehadiran pasukan Amerika Serikat di kawasan, gitu. Jadi mereka melihat bahwa ini adalah seakan-akan pangkalan-pangkalan militer yang ada di kawasan itu mengepung Iran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bisa lihat bagaimana kemudian pada perang episode pertama, gitu ya, ketika mereka Iran melakukan serangan pada Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Bahrain dan lain-lain, itu kan menyerang pada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi dengan kata lain, serangan yang dilakukan ke negara-negara tetangga itu adalah serangan yang terkoordinasi. Terkoordinasi itu apa? Terkoordinasi untuk menyerang pangkalan regional Amerika Serikat. Gitu. Kenapa? Karena mereka melihat ini adalah sumber ancaman. Itu yang kedua. Yang ketiga harus dilihat bahwa ketika Iran gitu, Mujtaba mengeluarkan ini, itu bukan pada posisi mereka lagi lemah, gitu ya. Jadi justru mereka tahu bahwa kemampuan mereka untuk menghancurkan sebagian besar dari pangkalan itu terbukti. Jadi posisi mereka justru itu mereka lagi sedang ada di atas angin. Kenapa? Saya terbukti bisa menghancurkan kehadiran mereka. Karena itulah kemudian kenapa Mujtaba ingin mengangkat itu ke meja perundingan, karena ingin mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan, gitu. Yang tadinya memang dinaungi oleh Amerika Serikat, dan ini kemudian mau diimbangi oleh Iran. Makanya Iran kemudian berani menantang. Kenapa? Posisi mereka lagi tidak lemah. Mereka sudah membuktikan bahwa pangkalan Amerika Serikat bisa kami hancurkan. Kami yang dianggap kecil, kami bisa menghancurkan sebagian besar. Dan yang mahal-mahal itu bisa kami hancurkan. Dengan begitu Mas Anton, dengan pernyataan yang Anda sampaikan bahwa ternyata nih militer Iran ini sedang di atas angin dalam tanda kutip, itu berarti bisa menjadi sebuah bargaining power untuk mengajak negara-negara kawasan dan juga negara-negara yang selama ini bisa dikatakan bersekutu dengan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Iran. Nah, walaupun gitu. Jadi walaupun itu tuntutan, tapi kemudian karena itu adalah taruh di negosiasi, saya tidak melihatnya bahwa itu kemudian realistis untuk dilakukan. Kenapa? Karena satu, negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat, mereka menganggap bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan itu bukanlah beban. Itu satu. Kedua, mereka kemudian membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Iran itu bukan kemudian merusak hubungan, justru mempererat. Justru ada banyak analis yang bilang bahwa serangan-serangan terkoordinasi oleh Iran kepada titik-titik yang ada di kawasan itu justru bukan untuk menghancurkan hubungan, tapi justru bagaimana mempererat. Mereka justru akan semakin ketergantungan kepada Amerika Serikat. Ya, walaupun itu tetap saja kemudian ada peluang Cina untuk mengimbangi, ya. Karena apa? Karena Cina kan berteman dengan Iran dalam hal ini. Jadi senjata-senjata Iran banyak dibantu secara teknologi oleh Cina misalnya. Tapi hubungan itu kemudian ada banyak bahkan kemudian misalnya dari Arab Saudi tidak melihat bahwa ini adalah beban. Justru kehadiran Washington jadi penting untuk apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan regional. Itu yang dilakukan oleh Arab Saudi, jadi pertimbangannya. Jadi kalau misalnya apakah itu realistis untuk bisa dilakukan, ini yang berat, gitu. Kenapa? Karena negara Teluk itu berpikir ulang untuk kemudian mereka mencoret Amerika Serikat, kehadiran Amerika Serikat di tempatnya. Justru mereka akan berpikir bagaimana kemudian kerjasama pertahanan ini akan semakin kuat, gitu. Itu ada banyak analisis yang kemudian mendukung ke arah sana, cenderungnya bukan malah kemudian ini
tetap saja membuka peluang bahwa Cina bisa masuk ke situ untuk memperkuat misalnya kerjasama pertahanan gitu dengan negara-negara Teluk. Gitu. Jadi tidak Gitu, serta-merta langsung diterima mentah-mentah oleh negara-negara kawasan termasuk negara Teluk ya. Tapi dari Mas Hasibulo sendiri memaknainya seperti apa? Gertakan dari apa yang disampaikan oleh Mojtaba Khamenei ini ingin menunjukkan bahwa memang kekuatan militer Iran ini tidak bisa dianggap sepele dan sedang di atas angin dibandingkan dengan Amerika Serikat. Apa yang ingin dia tunjukkan? Ya, saya rasa itu bukan hanya sekedar gertakan. Kalau kita baca dari pernyataan perkembangan lapangan, itu sebuah kampanye yang bagi saya adalah realistis. Cuman persoalannya kalau berkaitan dengan katakanlah perubahan masa depan kerjasama kawasan keamanan, itu kan yang menentukan bukan hanya Iran, tapi juga negara-negara Arab Teluk. Bahkan saya menyebutnya negara Arab Teluk ini sebagai punggung utama daripada kerjasama keamanan ke depan. Saya ingin mengatakan kalau Arab Teluk hari ini mau mengubah cara kerjasama keamanannya dari katakanlah dari Amerika kemudian ke Iran, menurut saya itu juga tidak akan ada yang menghalangi. Karena yang punya kuasa adalah Arab Teluk. Tentu masing-masing punya konsekuensi. Dia berhadapan sama Amerika dengan Israel mungkin juga akan menjadi perang. Sama dengan sekarang dia berhadapan dengan Iran juga sama dengan menjadi perang. Nah, itu yang saya bilang dari awal, perang ini sebenarnya memang hanya menguntungkan Israel dari awal dan merugikan Teluk sebagai pihak yang paling tidak beruntung dalam perang ini. Nah, kalau kita lihat dari kacamata Iran, saya masuk kepada analisanya Mas Anton tadi, saya selalu sampaikan dari awal bahwa dengan menggunakan Selat Hormuz dan menyerang Arab Teluk, sebenarnya bagi Iran itu adalah dimensi kontraproduktif. Sama dengan Amerika dan Israel ketika dia menyerang, katakanlah Ayatullah Ali Khamenei. Itu adalah dimensi kontraproduktif dilihat dari tujuannya. Cuman memang persoalannya dimensi atau kadar kontraproduksi produktifnya yang dialami Iran jauh lebih kecil, lebih ringan daripada yang dihadapi oleh Amerika. Sehingga kalau Amerika dengan membunuh tokoh-tokoh utama dijauhkan dari tujuan utama perang ini, tapi Iran walaupun dia menang banyak dengan menggunakan, saya dari awal menyebut ini dua sayap yang digunakan oleh Iran dalam bentuk bola lambung. Dan itu terbukti sekarang, bola lambung itu yang mencekik Trump, yang mencekik Amerika, yang mencekik ekonomi global. Dan itulah akhirnya yang membuat Amerika dan Israel mau tidak mau sekarang harus menghitung ulang, bahkan mendapatkan kritik dari sana-sini. Kenapa saya sebutkan sebagai kontraproduktif? Sebenarnya dengan Iran menyerang Arab Teluk, itu sama dengan dia menyerang pasar baru. Kenapa saya sebut sebagai pasar baru? Masyarakat Timur Tengah itu dari dulu memimpikan adanya negara yang mampu mengimbangi Israel. Tidak pernah ada negara manapun yang rudalnya bisa sampai di Israel. Kalau kita masih ingat serangan-serangan Iran, misalkan ada video yang menampilkan ketika rudal Israel menyeberangi negara-negara Arab, rudal Iran menyeberangi negara-negara Arab menuju Israel, itu banyak pemandangan masyarakat Arab menyambutnya dengan tarian. Artinya apa? Mereka berpesta, mereka bersyukur, mereka senang. Itu yang saya bilang, fenomena masyarakat Arab secara umum sebenarnya dari leher ke bawah itu anti-Israel. Tapi dari ke atas justru banyak yang menoleh dan kerjasama dengan Israel. Saya melihat negara Arab Teluk ingin kelihatan tegak lurus, sebenarnya lebih mudah bagi mereka daripada kerjasama dengan Amerika dan Israel. Jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh kalau mereka bekerjasama dengan Iran. Karena mereka sudah dapat basis dukungan yang kuat di tingkat grassroots masyarakat. Cuman sekali lagi, apakah kita bicara di Timur Tengah? Nah, ini persoalannya demokrasi. Apakah ini yang tentu saja masih jadi pertimbangan dari negara-negara Timur Tengah dan kawasannya. Banyak sekali poin-poin yang dipertimbangkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mojtaba ini. Karena kalau kita lihat, Mojtaba sendiri bilang bahwa negara-negara di kawasan tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan Amerika Serikat. Apakah ini juga bisa dibaca bahwa Iran siap perang terbuka dengan langsung menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah? Jangan dijawab dulu, Mas Hasibulo. Kita akan lanjutkan perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Hasibulo, apa yang menjadi pernyataan atau penggertakan dari Mujtaba ini bahwa bangsa-bangsa di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng pangkalan Amerika Serikat? Apakah ini menunjukkan Iran sendiri siap melakukan serangan terbuka terhadap negara-negara di kawasan, atau bisa dibaca sebagai gertakan dari Iran agar mengajak Amerika Serikat ke meja perundingan? Ya, saya rasa bukan hanya siap kalau dari sisi Iran, itu sudah membuktikan. Perang 40 hari itu sudah membuktikan bagaimana Iran mampu melawan Amerika, mampu melawan Israel, bahkan mampu membuat kehadiran Amerika di negara-negara Arab Teluk itu tidak berguna sesuai dengan yang diinginkan. Karena pangkalan-pangkalan militer itu diharapkan untuk melindungi mereka. Satu dari musuh luar, dan yang kedua adalah dari musuh dalam, dari katakanlah pemberontakan rakyat. Ini yang sudah terbukti, yang sudah terbukti adalah dari serangan luar. Terbukti Iran mampu menyasar tempat-tempat terdalam yang disebut sebagai pelindung bagi negara-negara Arab Teluk itu. Karena itu ketika Mujtaba mengatakan pernyataan yang keras itu, bagi saya itu adalah proposal. Proposal artinya tinggal bagaimana negara Arab Teluk bersikap. Kalau mereka mau, maka bisa dicapai kesepakatan itu dan akan terjadi perubahan signifikan di Timur Tengah. Sekali lagi tentu dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak ringan. Nah, oleh karena itu, kalau bagi saya ke depan memang ini ada di Arab Teluk, bagaimana mereka akan bersikap. Cuman lihat sampai sekarang sepertinya Arab Teluk juga masih akan mempertahankan status quo mereka. Jadi Amerika dengan Israel masih tetap akan menjadi mitra, wallahu alam ke depan. Tapi dalam waktu dekat ini saya melihat belum akan ada perubahan yang terlihat, Mas. Menarik nih apa yang disampaikan oleh Mas Hasibulo, ini bisa jadi sebuah cara agar negara-negara Teluk ini membuat sebuah kesepakatan begitu. Jika ke Mas Anton Ali Abbas membacanya, apakah kesepakatan yang nanti dimunculkan oleh negara-negara kawasan ini bisa mempengaruhi Amerika Serikat untuk ikut lagi untuk negosiasi bersama dengan Iran? Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah salah satu proposal dalam negosiasi ketika negosiasi sedang berlangsung, termasuk juga ada pembicaraan Qatar gitu. Itu satu. Kedua, memang ketika kita bicara tadi, kalau pertanyaannya tadi apakah kemudian Iran itu akan melakukan serangan kepada negara-negara termasuk pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di negara-negara Teluk, saya selalu melihatnya bahwa Iran itu membangun dan melakukan serangan, baik serangan maupun narasi, itu adalah betulnya retaliasi, pembalasan. Jadi bukan Iran yang melakukan aksi preemptif bahkan gitu ya, jadi ataupun preventif. Iran nggak pernah melakukan itu. Iran selalu melakukan serangan balasan. Termasuk juga insiden yang terjadi 2 hari lalu di selatan Iran misalnya, kan Iran melakukan serangan tadi yang menyerang drone atau juga F-35, itu kan sebagai bentuk aksi retaliasi. Iran tidak melakukan ujuk-ujuk langsung melakukan serangan itu, tapi melakukan serangan balasan. Itu yang satu. Kedua, bagi saya ada yang momen kedua ketika kita bicara tentang negara Teluk, ketika kemudian kalau hari ini yang kita bahas adalah proposalnya dari Iran yang mendorong itu, tapi di sisi lain Trump juga juga ikut encircling, jadi memaksa negara-negara Teluk untuk membuat pilihan. Ketika kita bicara tentang Abraham Accord, bahwa kemudian disandingkan gitu ya, kalau ini nanti ada perdamaian, ini maka kawasan Teluk juga harus mendatangi Abraham Accord, yang dimana bahwa mereka harus melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dan itu kan juga sedikit banyak kan mengganggu, membuat gaduh ya negara-negara Teluk, apakah mereka ingin mendukung perdamaian atau tidak mendukung perdamaian gitu. Jadi posisi dilema itu jadi tidak hanya kemudian diciptakan oleh Iran dalam konteks ini, tapi juga diciptakan oleh Amerika Serikat dalam konteks yang lain ketika Trump itu mengusulkan ada penandatanganan Abraham Accord gitu, ketika untuk menyertai perdamaian ini yang kemudian membuat dilema bagi negara-negara di kawasan. Apakah kemudian mereka ingin mendorong sepenuhnya, atau kemudian mereka ingin ikut serta sebagai pihak yang terkait untuk juga ikut berembuk gitu ya, berembuk bagaimana mengeluarkan mengeksklud dua hal ini, karena bagaimanapun juga itu sedikit banyak itu membuat terpojok mereka, itu satu. Kedua, akan membingungkan mereka bagaimana kemudian mereka bernegosiasi dengan kepentingan domestik, kepentingan nasionalnya, karena itu juga sedikit banyak akan juga membuat mereka dalam hal ini negara-negara dalam posisi dilema, apakah mau terus atau kemudian mau menolak. Itu dengan kata lain, Mas Anton, ini bisa dibaca bahwa sebenarnya dari Iran sendiri maupun Amerika Serikat, mereka punya strategi masing-masing untuk membawa perang ini ke meja perundingan. Betul gitu. Jadi bahwa kalau misalnya ada
apakah ada atau tidak ada? Jawabannya ada. Gitu. Bahkan Iran sekalipun yang tidak pernah mau mengakui ketika mereka menyebut ada kerangka waktu 30-60 hari, itu menunjukkan bahwa ada perundingan. Itu satu. Kedua, bahkan tidak hanya difasilitasi oleh Pakistan saat ini. Bahkan misalnya ada delegasi dari Iran datang ke Qatar juga membicarakan soal proposal perdamaian. Artinya apa? Messengernya itu kemudian bekerja dengan banyak. Kenapa? Karena memang negara-negara Teluk juga berkepentingan bagaimana kemudian Selat Hormuz ini bisa dibuka sejenak minimal 60 hari ketika mereka ingin berunding menyelesaikan poin-poin yang krusial. Bahwa ada poin-poin krusial yang juga cukup pelik, ada bicara tentang uranium, bagaimana Selat Hormuz misalnya, lalu bagaimana Israel Lebanon itu juga tidak kalah pelik gitu. Ada beberapa hal yang pelik tapi mereka berharap bahwa Selat Hormuz dulu deh dibuka. Oke, ini yang menjadi salah satu poin ya terkait dengan Selat Hormuz ini, karena sebenarnya tidak hanya Iran tapi negara-negara Teluk juga punya kepentingan di sini. Dengan melihat strategi masing-masing dari kedua negara untuk membawa hal ini ke meja perundingan seperti yang dikatakan oleh Mas Anton tadi, Mas Hasibullah melihatnya ini akan terjadikah perundingan kedua negara dalam waktu dekat, atau kedua negara ini masih sama-sama memiliki ego sehingga perundingan yang sempat kita lihat sudah mau titik temu ternyata ini gagal lagi? Ya, kalau saya ikutin dalam perkembangan terbaru, katakan hari ini 50 hari pasca gencatan senjata, saya masih berpegangan pada perkiraan 60% berbanding 40%. 60%-nya ini optimis kita bisa lanjut perundingan dan bisa dicapai kesepahaman awal yang sekarang lagi dikelola dan kembali ke Teluk. Karena sekali lagi memang Teluk adalah sentral menurut saya, epicentrum daripada berbagai macam kepentingan ini, dan kita berharap ke depan kalau ini akan lebih deal, bukan hanya Qatar, tapi akan ada beberapa negara Arab lain yang akan membuat upaya daripada kesepakatan ini bisa tercapai. Katakan ada Turki, katakan ada Oman gitu ya, yang sekali lagi selama ini punya kontribusi kuat, peran yang sangat kuat dalam upaya untuk mediasi perdamaian. Begitu Mas. Ini yang masih menjadi harapan kita bersama ya, di antara ego masing-masing negara ini, berharap agar mereka memiliki cara masing-masing untuk duduk di meja perundingan. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi dan juga Mas Anton Ali Abbas telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas. Dan saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya di tengah proses negosiasi damai, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran. Lalu bagaimana dampak serangan Amerika Serikat ini ke proses perundingan Amerika-Iran? Pembahasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kenapa akhirnya Amerika mengambil pelatuk duluan untuk melakukan serangan pada Iran? Karena ada tekanan dari internal Partai Republik bahwa kesepakatan yang sudah ada, kesepakatan sekarang disepakati itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Apakah negosiasi akan gagal? Kemudian pertanyaan besarnya. Ya. Nah kalau kita lihat kan masih jalan ya. Apa relevansinya orang ini kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Iran? Kok tiba-tiba mengikut sertakan negara-negara lain? Situasi ini situasi yang jauh lebih sulit bagi negara-negara di Teluk. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran Selatan, mengincar situs peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga mencoba memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan Amerika dari ancaman tentara Iran. Amerika menyatakan serangan menargetkan wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan yang juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran merespon serangan ini.
Mereka menyatakan berhak untuk membalas setiap pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Pengamat Timur Tengah menilai Amerika kembali menarik pelatuk dengan menyerang Iran lagi karena ada tekanan dari internal kubu Trump yang melihat kesepakatan dengan Iran tidak menguntungkan Amerika. Kenapa akhirnya Amerika mengambil pelatuk duluan untuk melakukan serangan pada Iran? Karena ada tekanan dari internal Partai Republik, ada tekanan dari internal kelompok kecil di pemerintahan Donald Trump bahwa kesepakatan yang sudah ada, yang ada kesepakatan sekarang disepakati itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Bahkan ini lebih buruk dari kesepakatan yang sudah ditekan di era Obama. Akhirnya Donald Trump itu nggak bisa menjual kemenangan, dia nggak bisa mengklaim telah menundukkan Iran. Jika Mbak Friska, kalau kesepakatan MOU sekarang udah sepakat dengan Iran, ini kemudian diketok palu seperti itu. Kenapa? Karena Iran itu masih boleh melakukan pengajian uranium dan masih mengontrol Selat Hormuz gitu. Ini bisa kita coba refer nih Mbak Friska dengan pernyataan-pernyataan dari politisi Partai Republik ya. Kayak misalkan Ted Cruz ya, itu politisi hawkisnya Partai Republik dan mengatakan ini menguntungkan Iran banget ini kesepakatan yang sekarang ini. Iran itu aset-asetnya dicairkan, dia bisa menumbuhkan lagi terorisme di kawasan dan kemudian dia masih mengontrol Selat Hormuz gitu. Jadi ada interupsi yang sangat kuat di internal Partai Republik. Kesepakatan ini jelas mencoreng citra Partai Republik dan ini bukanlah sebuah kemenangan, bahkan lebih buruk dari kesepakatan yang di eranya Obama. Kalau kayak gitu kan ini nggak bisa keluar exit strateginya gagal dong Friska ya. Dia nggak bisa jual dong ke Amerika Serikat bahwa Iran itu benar-benar tundukkan. Pakar hubungan internasional melihat serangan Amerika ke Iran saat tim negosiasi telah tiba di Qatar merupakan bagian dari last minute diplomasi dari Amerika untuk menekan Iran agar segera menyepakati negosiasi. Pakar hubungan internasional memperkirakan serangan Amerika kemarin tidak akan mempengaruhi proses negosiasi Amerika dan Iran. Dan ini kan serangan itu dilakukan ketika beberapa jam baru delegasi Iran nyampe di Doha ya. Sebelum nyampe, lalu beberapa malam hari kurang lebih serangan itu dilakukan dan mungkin dalam perspektif last minute diplomasi ini memberikan tekanan supaya delegasi dari Iran yang dipimpin oleh Muhammad Khalibah, kemudian dihadiri juga oleh Abbas Araghchi dan juga Gubernur Bank Sentral itu supaya benar-benar segera menyepakati. Nah, apakah negosiasi akan gagal? Kemudian pertanyaan besarnya. Ya. Nah, kalau kita lihat kan masih jalan ya, Mbak Friska ya, masih tetap berjalan. Dan kalau kita lihat respon dari delegasi Iran memang sangat hati-hati. Semuanya tutup mulut ya. Kecuali pemimpin-pemimpin politik yang ada di Teheran, mereka sudah bereaksi. Ya, DGC tadi disebut sudah bereaksi dan siap untuk melakukan retaliasi. Lalu kemudian dari anggota parlemen juga sangat eksplisit, ini tindakan pengecut gitu ya, dan hak Iran kemudian membalas dan seperti itu kan sangat keras ya. Di Teheran sangat keras, sementara di Doha cukup berhati-hati atau bahkan diam, cenderung diam. Dan itu artinya apa? Negosiasi tetap berjalan gitu ya. Tetap berlangsung termasuk dengan terutama ya antar delegasi Iran dengan Perdana Menteri Qatar dan kemudian Menteri Luar Negeri Qatar itu kan yang terjadi gitu. Jadi apakah berhenti? Tidak gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah sekalipun terus berlangsung negosiasinya, apakah akan bersepakat? Saya nggak yakin ya bahwa di Doha ini akan berakhir dengan kesepakatan seperti yang selalu diomongkan oleh Amerika Serikat. Kesepakatan Amerika dan Iran belum sampai di tahap final. Namun Presiden Amerika Donald Trump kembali menambah syarat baru untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Melalui media sosialnya, Presiden Trump meminta negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, dan Pakistan untuk menandatangani kesepakatan Abraham atau Abraham Accord. Salah satu isi dari Abraham Accord adalah pengakuan terhadap kedaulatan Israel. Pengamat Timur Tengah menilai syarat baru yang diajukan Trump menunjukkan adanya tekanan yang kuat dari pihak Israel dan dari elit di sekitar Trump. Ada tekanan yang sangat-sangat kuat dari dua pihak. Yang pertama adalah dari Israel melalui Netanyahu tentunya ke Trump, dan yang kedua dari elit di lingkaran terdekat Trump yang kalau kita lihat ada 4 senator utama yang sangat dekat dengan Trump, ini kan mulai bersuara keras menentang rencana perdamaian itu. Nah, kalau kemudian tekanan terhadap Trump ini menghasilkan perubahan sikap bahwa Trump menuntut agar negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk ini menandatangani
Abraham Accord, khususnya di negara-negara selain Emirat dan Bahrain, ini merupakan pandangan Trump yang melihat bahwa negara-negara Teluk punya kelemahan ketika mereka punya kebutuhan untuk segera mengakhiri perang di kawasan tersebut. Nah, kelemahan inilah yang dipakai dengan menekan agar mereka menandatangani Abraham Accord. Nah, kalau menurut saya, situasi ini situasi yang jauh lebih sulit bagi negara-negara di Teluk untuk menyetujui Abraham Accord ketimbang masa-masa sebelumnya. Pakar hukum internasional memperkirakan negara-negara Arab tidak akan mau menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum ada kepastian soal kemerdekaan Palestina. Syarat Abraham Accord juga bisa dimanfaatkan Trump sebagai alibi jika kesepakatan damai dengan Iran nanti gagal. Apa relevansinya orang ini kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Iran untuk kok tiba-tiba mengikut sertakan negara-negara lain? Nah, saya tidak tahu ya bagaimana nanti bargaining chip dari Amerika Serikat terhadap misalnya Arab Saudi, yang Arab Saudi ini awalnya tadinya sudah mau menaikkan Abraham Accord itu sebelum terjadi peristiwa penyerangan Hamas penyerangan Hamas ke Israel, lalu Israel membalas sampai kemudian 70.000 orang meninggal. Nah, ini yang Arab Saudi masih belum mau sebenarnya ya, karena masalah itu. Karena bagi negara-negara yang diminta oleh Trump untuk menandatangani Abraham Accord, mereka mengatakan bahwa kami belum mau menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum jelas solusi bagi Palestina. Karena mereka minta two-state solution. Nah, kalau misalnya two-state solution masih belum selesai, ya mereka tidak mau. Ada dua kemungkinan lah dia memberikan syarat baru ini. Apakah ini sebagai exit strateginya untuk mengatakan kepada publiknya di Amerika Serikat bahwa kita menang dengan membuat Timur Tengah itu lebih damai, lebih aman. Terus gitu. Itu karena usaha saya walaupun dengan kekuatan militer. Tapi satu lagi adalah ini upaya yang mungkin sejak awal dia tahu bahwa negara-negara ini tidak akan mau menandatangani, sehingga apa? Dia akan mengatakan peace deal-nya itu tidak akan terjadi karena tidak support gitu ya. Jadi ada alibi begitu ya, Prof ya? Ya, jadi ada alibi, betul. Jadi ada alibi. Ada alibi ketika proses perundingan perdamaian ini nanti ujungnya gagal, ya buktinya karena negara-negara Timur Tengah tidak mau menyepakati Abraham Accord ini. Saat ini mata seluruh dunia masih tertuju pada proses negosiasi damai Amerika dan Iran. Banyak pihak berharap negosiasi bisa menyepakati hasil untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seleksi Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Sulsel jadi sorotan setelah seorang siswi asal kota Makassar disebut tersingkir dari daftar calon peserta nasional. Pembahasannya usai jeda bersama rekan Cynthia Rompas. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, seleksi Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Sulawesi Selatan jadi sorotan setelah seorang siswi asal kota Makassar disebut tersingkir dari daftar calon peserta nasional. Diketahui saudara, siswi tersebut sempat diklaim berada di posisi 3 besar calon wakil Sulawesi Selatan untuk bertugas di Istana Negara. Namun gagal maju ke tingkat nasional dan digantikan peserta lain. Perubahan hasil seleksi ini maksud kami menimbulkan pertanyaan terkait transparansi penilaian oleh panitia dan tim seleksi tingkat provinsi. Merespon hal ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin berharap panitia benar-benar profesional dan transparan dalam setiap tahap seleksi.
Munafri mendukung siswa CA karena sudah berlatih berbulan-bulan untuk seleksi paskibraka nasional. Dari Kota Makassar, sehingga sangat wajib rasanya kita untuk memberikan support, tapi juga harus memperhatikan seperti apa sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang ada di provinsi, bahwa Kathleen, si anak ini sudah lolos dari hasil seleksi yang ada dilakukan di Kota Makassar dan segera dikirim ke sana, bahwa di sana mempunyai sistem penilaian ya itu di luar kemampuan kita. Tapi saya berharap kalau memang anak ini bisa, ya kenapa tidak. Sementara itu, DPRD Sulawesi Selatan akan memanggil pihak panitia seleksi dan juri untuk memberikan penjelasan soal seleksi pasukan pengibar bendera pusaka. Surat pengaduan resmi tersebut terkait hal ini disebut telah masuk ke DPRD Sulsel pada 26 Mei 2026. RDP rencananya akan digelar pada Selasa 2 Juni 2026 mendatang. Mengenai permasalahan itu, kami sedang lagi menelusuri permasalahan ini sampai dengan tuntas, meminta agar secepatnya kita melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia seleksi paskibraka yang akan dikirimkan ke nasional untuk kita mengetahui permasalahan ini. Dan insya Allah setelah kesepakatan saya dengan Ibu Ketua dan seluruh teman-teman, insya Allah kami akan agendakan nanti di hari Selasa di tanggal 2. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan daring Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin. Selamat malam Pak Bustanul. Pak Bustanul, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya yang terjadi di sini dari siswi tersebut, apa yang membuat siswi tersebut tidak masuk ke tahap selanjutnya? Baik, terima kasih Mbak. Selamat malam. Yang pertama, kami menegaskan bahwa apa yang menjadi viral di media sosial, kami pastikan bahwa tidak sesuai yang ada dalam berita tersebut. Kami pastikan bahwa pelaksanaan seleksi ini terlaksana dengan transparan, objektif. Ya. Apa yang menjadi viral, yang pertama Mbak, terkait dengan pelaksanaan seleksi ini, yang pertama bahwa ada penggantian, dianulir. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa logikanya kalau penggantian berarti kan ada pengumuman awal, terus diganti dengan pengumuman baru. Sampai kemarin memang belum ada pengumuman, jadi yang pengumuman 3 terakhir itulah yang jadi pengumuman awal. Cuman tahapan seleksi, adik-adik ini merasa sudah masuk 10 besar, menganggap dia tergantikan, padahal tidak seperti itu sistemnya. Yang kedua, terkait dengan bahasa daerah. Jadi memang dalam Juknis tidak ada tes bahasa daerah, tetapi kejadian kemarin adalah adik-adik ini dibutuhkan pendalaman oleh tim pusat. Dari tim pusat ini mempertanyakan bisa bahasa daerah nggak? Itu kan pertanyaan basic itu Mbak. Pertanyaan yang mengingat yang bersangkutan akan mewakili daerah masing-masing ke pusat. Bertanyalah. Meskipun bahasa daerah ini tidak masuk dalam syarat untuk masuk ke tahapan selanjutnya ya Pak Bustanul ya? Betul, ya itu bukan menjadi syarat. Tetapi pada saat itu dipertanyakan sebagai pertanyaan basic untuk mewakili provinsi, tahu bahasa daerah nggak? Tahu tidaknya itu tidak menggugurkan. Iya. Yang berikut, kami gimana Mbak? Kami ingin kembali mengkonfirmasi. Jadi untuk siswi tersebut memang belum masuk ke tahap selanjutnya dan namanya memang belum diumumkan, seperti itu? Belum. Kalau ada yang bisa buktikan bahwa sudah ada pengumuman terus dianulir, kami siap untuk menerima risiko itu Mbak. Jadi memang belum. Pada saat seleksi dimaksud, adik-adik ini diminta untuk melakukan pendalaman oleh tim pusat, karena tim pusat hadir BPIP, DPPI, Setmilpres hadir di acara itu. Lalu informasi dari mana ketika siswi tersebut mengetahui bahwa ia adalah bagian dari 3 besar yang namanya nantinya akan masuk untuk menjadi perwakilan Sulawesi Selatan memasuki tahap selanjutnya di pusat? Iya, kami kurang jelas di mana mereka bisa mengambil keputusan itu. Yang jelas yang kami pahami bahwa dilakukan pendalaman oleh tim pusat, meminta 10 orang pertama untuk naik,
menganggapnya itu adalah 10 besar. Tetapi dari 10 besar itu kan itu bergelombang untuk dipanggil supaya lebih komprehensif kita menilai pendalamannya. Setelah 10 ini ada lagi yang dipanggil. Yang dipanggil yang kedua inilah yang dianggap pengganti. Yang dari Jeneponto itu ada di panggilan yang kedua itu, Mbak. Ya, jadi dianggapnya Pak sudah ada 10 Bustanul, besar terus yang itu. sebenarnya apa saja sih aspek penilaian dari calon paskibraka untuk masuk ke seleksi berikutnya yang diperuntukkan untuk paskibraka nasional? Kondisi apa yang membuat yang bersangkutan ini tidak masuk dalam syarat tersebut? Jadi sebenarnya syarat untuk paskibraka ini sudah sama, aturannya berjenjang. Jadi di kabupaten, apa yang menjadi syarat di kabupaten itu juga yang akan menjadi syarat di provinsi, itu juga yang menjadi syarat di nasional. Untuk di provinsi, kita klarifikasi lagi apa yang menjadi utusan-utusan yang ada di kabupaten kota. Syaratnya sama, ada tes TIU, ada tes TWK, ada samapta, ada baris berbaris, ada kepribadian. Ya, jadi khusus untuk nasional semua sama. Semua sama item untuk penilaiannya itu. Oke, karena ini sudah terlanjur viral, tentunya kita juga ingin meluruskan. Mungkin bisa diinformasikan kepada kami semua, apa sebenarnya yang menjadi alasan jika yang bersangkutan itu tidak lolos ke tahap selanjutnya? Faktor-faktor apa yang bisa dikatakan mungkin belum memenuhi syarat bagi yang bersangkutan? Kalau dari segi yang bersangkutan, Mbak, jadi nilai yang akan ke pusat itu adalah 3 besar dari putri, 3 besar dari putra. Nilai 3 besar ini adalah perankingan. Jadi kalau Kathleen ini itu di urutan ke-7 nilainya. Sementara untuk perankingan yang dikirim hanya 3 pasang jatahnya kita di Sulsel. Makanya yang terpilih 3 ini. Kalau Mbak tadi sampaikan syarat-syarat khusus apa yang harusnya tidak dimiliki yang bersangkutan sampai gugur, itu sama semua. Jadi ada nilai PBB-nya yang mungkin plus dia, yang temannya yang lain minus. Tapi yang menjadi persyaratan adalah nilai akhir akumulasinya. Yang meranking tapi gini Pak Bustanul, ada tidak dokumen resmi yang mencatat dari hasil kemampuan para calon-calon paskibraka yang akan maju ke tahap selanjutnya untuk dikirim ke pusat? Ada tidak dokumen resmi yang memastikan bahwa semua aspek penilaian itu bisa dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam tahap selanjutnya atau tidak, memenuhi syarat atau tidak sebagai pembanding? Ya, jadi pasti ada dokumen itu. Jadi dan ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa, Mbak, bisa sekali. Makanya saya bilang, kalau hanya yang dipersoalkan hanya seleksinya, saya siap 24 jam. Tapi ini menyangkut rasisme, ada unsur rasis di dalamnya, sehingga saya kurang enak untuk mendengar itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa lolos tidaknya semua 75 orang siswa, baik putra maupun putri, itu sudah lolos di tahapan provinsi. Tetapi dari 75 ini di ranking 1 sampai 3 untuk putri, ranking 1 sampai 3 untuk putra, itulah yang akan lulus. Jadi Kathleen ini bukan tidak lolos untuk mengikuti seleksi, tapi perankingannya setelah melihat hasil akumulasinya, dia berada di urutan ke-7. Sementara yang akan dikirim adalah yang perankingan 1, 2, 3. Jadi jangan mengarah bahwa Kathleen ini ada hal yang tidak sampai dia tidak lolos ke pusat, bukan begitu. Jadi perankingannya yang akumulasinya yang membuat dia tidak bisa dikirim karena kuotanya hanya 3. Kalau kuotanya 7, Kathleen ini dikirim ke pusat. Jadi persoalannya di situ, Mbak. Pak Bustanul, ini kan juga sebenarnya sudah seperti bola liar gitu ya. Apa yang menjadi alasan dibalik yang bersangkutan tidak lolos ke tahap selanjutnya? Ada soal kesehatan, ada soal tudingan panitia yang tidak transparan dalam penilaian, ada juga soal bahasa daerah yang seperti Anda sebutkan tadi, dan juga hal-hal lainnya. Apakah hal-hal seperti ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak panitia? Bisa sekali, Mbak. Jadi ya perlu saya sampaikan bahwa tidak lolosnya Kathleen ini bukan karena kesehatan. Jadi kesehatan itu ada berbagai macam penilaiannya. Jadi Kathleen ini lolos sebagai paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi, dari faktor kesehatan lolos?
Lolos. Oke. Makanya dia masuk ke urutan ke-7. Ya. Tetapi karena adanya kuota untuk dikirimkan ke pusat, di mana kita mengambil dari perankingan itu, Kathleen ini di ranking 7. Sekiranya dia di ranking 3, dia pasti terkirim ke pusat. Jadi jangan menganalogikan bahwa Kathleen ini tidak lolos ke pusat karena kekurangan A dan B dan C yang tadi itu. Tetapi yang bersangkutan adalah lolos mengikuti paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau tadi yang dianggap rasisme itu saya tidak sepakat. Kalau memang Pemprov Sulsel ada rasisme di dalamnya, otomatis Kathleen tidak lolos juga menjadi paskibraka provinsi. Oke. Ini kan lolos Soal menjadi dugaan paskibraka provinsi, adanya tapi- orang-orang dalam untuk memasukkan nama-nama calon paskibraka yang akan dikirim ke pusat, seperti apa statement Anda? Kami pastikan tidak ada, Mbak. Kami pastikan tidak ada. Makanya saya bilang, betul yang Mbak Cynthia bilang bahwa ini menjadi bola liar. Karena sebenarnya prosedurnya, ketika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan proses seleksi ini, teman-teman Badan Kesbangpol Kota Makassar, teman-teman DPPI Kota Makassar, seharusnya menindaklanjuti melalui surat resmi. Bukan dibuat menjadi viral di media sosial, dan tidak ada pertanggungjawaban di dalamnya. Artinya Dan sampai 3 sekarang, orang yang kami- akan mewakili Sulawesi Selatan untuk maju ke tahap selanjutnya bisa dikatakan nilainya lebih baik dari yang bersangkutan ini ya? Betul. Ya, nilainya lebih bagus dibanding yang lain ini. Saya perlu Dan tidak tambahkan, ada Mbak. faktor Jadi, diskriminasi atau hal apapun di belakangnya? nggak ada. Cuman memang kalau ada faktor diskriminasi harusnya Kathleen ini nggak lolos di provinsi juga, tapi kan dia ada di urutan 7. Cuman urutannya aja yang akumulasi nilainya yang tidak sesuai, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas Perlu kami informasi. Ya, izin silakan tambahkan singkat. sedikit, ya, bahwa di Kota Makassar ada 3 anak yang ikut putri. Kalaupun ngotot-ngototan teman-teman menganggap ini tidak sesuai, harusnya yang diperjuangkan itu ada atas nama putri. Putri itu ada di urutan ke-5, Kathleen ini di urutan ke-7. Jadi saya agak bingung, cuman kan lebih enak diramu ini barang karena ada rasisme di dalamnya. Sebenarnya kalau Kathleen ya kami tidak ini. Dan kami berharap masyarakat tidak cepat mempercayai hal-hal ini tanpa memahami seluk-beluk masalahnya. Baik, dan bisa dipastikan bahwa tidak ada unsur rasisme, tidak ada unsur diskriminasi, tidak ada unsur orang dalam di dalam pemilihan dan juga seleksi itu. Terima kasih dan mudah-mudahan hal ini semua bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak penyelenggara. Terima kasih Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Bustanul Arifin. Selamat malam, Pak Bustanul. Selamat malam, Mbak. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Lebih dari 1,5 juta jemaah haji berada di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan ritual melontar jumroh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ribuan umat Islam memadati Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya Jakarta Timur untuk melaksanakan sholat Id. Ibadah tahunan ini berpusat tepat di samping bangunan bersejarah GPIB Koinonia. Sejak pagi, umat Islam memadati Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya untuk melaksanakan sholat Idul Adha tepat di samping bangunan bersejarah GPIB Koinonia. Jemaah memadati jalan raya yang mengapit gereja tua bersejarah peninggalan era kolonial tersebut untuk melaksanakan Idul Adha. Ribuan warga Makassar padati lapangan Karebosi Makassar untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ikon kota Makassar ini juga jadi lokasi sholat Id wali kota dan wakil wali kota Makassar. Setiap tahunnya saudara, lapangan Karebosi Makassar memang jadi pusat pelaksanaan Idul Adha. Tak hanya dalam lapangan, jemaah juga
meluber hingga ke jalan raya. Tahun ini tercatat ada 7.000 hewan kurban yang disembelih di Kota Makassar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Bersama ribuan jemaah lainnya, Wapres Gibran melaksanakan sholat Id bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar. Masjid Istiqlal selalu padat saat melaksanakan sholat Idul Adha. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Saudara, Masjid Istiqlal tidak lagi membagikan daging kurban secara langsung kepada warga. Sistem distribusi diubah untuk mencegah kerumunan dan desakan jamaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut daging kurban akan didistribusikan ke pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid binaan Istiqlal. Menurutnya, sistem pembagian langsung kepada warga pernah menimbulkan kerumunan hingga insiden pingsan akibat desakan. Istiqlal mengklaim memiliki fasilitas penyembelihan modern dan mampu menampung ratusan ekor sapi tanpa mencemari lingkungan. Jadi teknik pembagiannya mungkin agak sedikit berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Bagi kupon untuk orang perorangan. Dulu pernah seperti itu, tapi ternyata banyak masalah yang muncul ya. Dorong-dorongan, rebutan dan segala macam. Akhirnya itu ada yang jatuh pingsan segala macam. Nah saya kira kita pilih cara yang paling aman ya. Istiqlal itu menerima sapi, menyembelihkan di sini. Karena di sini kan tempatnya sangat bersih ya kan, ada profesional di sini. Kemudian juga habis itu nanti kita ada kendaraan khusus yang mengantarkan ke panti-panti asuhan. Saudara, umat Islam berkumpul di Masjid Al-Aqsa Yerusalem untuk melaksanakan sholat Idul Adha setelah tempat suci itu dibuka kembali. Jamaah berbondong-bondong menuju masjid sejak dini hari untuk mengikuti sholat Idul Adha. Anak-anak membagikan permen di halaman masjid dan keluarga mengambil foto kenangan sebelum sholat dimulai. Israel menutup Masjid Al-Aqsa selama 40 hari sejak Idul Fitri pada Maret, menyusul pecahnya operasi militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran. Selama penutupan, Masjid Al-Aqsa mendapat pengamanan ketat seperti pengecekan identitas di pos-pos pemeriksaan. Usai bermalam di Musdalifah, jemaah haji bergerak ke Mina. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH melakukan penyisiran untuk memastikan sudah tidak ada lagi jemaah haji yang ada di Musdalifah. Pergerakan lebih cepat dari jadwal maksimal. Pergerakan jemaah haji dilakukan lebih cepat mengingat cuaca di Musdalifah sangat terik dan tidak ada tenda untuk jemaah. Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dan bermalam di Musdalifah, rangkaian ibadah haji dilanjutkan dengan melontar jumroh di Mina. Lebih dari 1,5 juta jemaah haji berada di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan ritual melontar jumroh
Sebelum melakukan lontar jumroh, jemaah haji bermalam di Musdalifah untuk mengumpulkan batu-batu kerikil. Lontar jumroh adalah ritual melempar batu kerikil ke 3 tiang atau jamarat yang berada di Mina. Ritual ini saudara memiliki makna sebagai simbol perlawanan terhadap godaan setan dan upaya untuk mengusir sifat-sifat buruk dari dalam diri manusia. Saudara, di Kota Malang, Jawa Timur ada tradisi unik yang sudah puluhan tahun digelar setiap hari raya Idul Adha, yakni mengarak kambing kurban sebelum disembelih. Informasi selengkapnya kami hadirkan selepas jeda. Saudara, di Kota Malang, Jawa Timur ada tradisi unik yang sudah puluhan tahun digelar setiap hari raya Idul Adha, yakni mengarak kambing kurban sebelum disembelih. Puluhan kambing kurban ini diarak berkeliling kampung oleh ratusan warga di Kampung Temenggungan, Kota Malang. Kambing yang diarak rata-rata memiliki ukuran jumbo. Tahun ini panitia kurban setempat menerima 50 ekor kambing dan 5 ekor sapi untuk kurban. Tradisi mengarak hewan kurban ini adalah warisan dari para leluhur mereka di Kampung Temenggungan sejak tahun 60-an. Tradisi ini terus dilestarikan oleh generasi muda Kampung Temenggungan hingga saat ini. Yang pasti syiar agar semua daerah mengikuti kita untuk semangat berkurban. Tradisi ini berjalan dari kakek-kakek kita ya, sampai ke generasi berikutnya. Mungkin dari cerita tiap generasi itu menyambung terus, akhirnya semangat ini sampai ke generasi yang paling kecil tetap membara gitu. Kemeriahan menyambut Idul Adha terlihat di lingkungan Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Para santri mengikuti festival kurban dengan menampilkan berbagai kreasi dan pertunjukan menarik. Dalam festival ini, 6 ekor domba kurban dihias dengan aneka ornamen dan tema yang unik. Penampilan masing-masing domba menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang hadir. Tidak hanya menampilkan hewan kurban, para santri juga membawakan drama dan atraksi bertema keislaman yang mengandung pesan moral dan nilai keimanan. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Rizki sebagai tampilkan domba juga bermain kabaret, bermain drama dengan anak-anak santri. Jadi bukan hanya fashion show, tapi santri disuruh kreatif menampilkan suatu cerita, di mana dalam cerita itu domba menjadi salah satu peran bermain, sehingga kemudian selain ada fashion show domba, juga para santri dikembangkan kreativitasnya untuk membuat suatu cerita dan bahkan dibantu dengan metode kabaret mungkin hari ini. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia di Paris, Prancis. Putra Presiden Prabowo, Didit Hadi Prasetyo, terlihat ikut mendampingi. Di sela kunjungan kenegaraan di Prancis, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha serta silaturahmi bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. Presiden tiba di Wisma Indonesia pada pukul 8:40 waktu setempat dan ikut mengumandangkan takbir bersama jemaah yang hadir. Rangkaian sholat Idul Adha dipimpin imam sekaligus khatib Fakhruddin Ar-Razi, seorang akademisi asal Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melaksanakan sholat, Presiden Prabowo menyapa serta makan bersama dengan WNI yang hadir.
Bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Masjid Taqwa, Kecamatan Wajo, Makassar disembelih usai sholat Idul Adha. Sapi jenis limousin dengan berbobot 923 kg ini didatangkan dari Kabupaten Sinjai. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang ikut hadir di Masjid Taqwa, bilang daging sapi kurban nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar serta jamaah masjid. Sementara di Kota Bandung, Jawa Barat, sapi bantuan Presiden juga berjenis limousin dengan berat 1,25 ton. Sapi yang diberi nama Sheva dibeli dari peternak lokal asal Ujung Berung. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut sapi Presiden akan langsung dibawa dan disembelih di rumah pemotongan hewan di Ciroyom. Sapi berumur 3 tahun ini sebelumnya menjalani pemeriksaan ketat. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan 1.098 sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran kurban senilai lebih dari 100 miliar rupiah diambil dari pos bantuan kemasyarakatan Presiden pada APBN. 598 ekor sapi disalurkan ke 552 daerah di seluruh tanah air. 500 ekor sapi kurban lainnya disebarkan melalui lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat yang dipercayakan. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Bukan saja bobotnya memang berat di atas 800 kg, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Saudara, Kompas TV menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing di Masjid An-Nur ini disumbangkan untuk warga sekitar. Penyaluran hewan kurban oleh Kompas TV merupakan bagian dari program rutin Kompas Gramedia Group dalam berbagi kepada masyarakat saat Idul Adha. 3 ekor hewan yang disalurkan melalui Masjid An-Nur di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, diantaranya 1 ekor sapi dan 2 kambing yang dagingnya dibagikan ke warga sekitar. Setelah disembelih, daging hewan kurban akan diprioritaskan untuk warga sekitar dan masyarakat kurang mampu di lingkungan masjid. Pagi mana? Yang subuh? Ini kayaknya. Maksudnya yang di yang sini mana? Untuk tahun ini sapi yang masuk dari warga ada 2 ekor, kemudian sumbangsi dari Kompas TV 1 ekor, kemudian kambing itu ada 24 ekor, 22 dari warga, 2 ekor dari Kompas TV. Tentu hal ini kita sebagai yang menerima amanah, sebagai pengurus DKM menerima, dan sekaligus nanti setelah penyelesaian proses selanjutnya akan kita sampaikan kepada warga, baik di warga komplek maupun warga di seputaran ini. Saudara, kebakaran besar melanda kawasan perumahan di Taguig, Filipina. 350 keluarga kehilangan tempat tinggal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kebakaran besar melanda kawasan perumahan di Taguig, Filipina. 350 keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Rekaman udara ini, Saudara, menunjukkan kobaran api yang menjulang tinggi menerangi langit malam di Pulau Kendi, Taguig, Filipina. Asap tebal mengepul di atas lingkungan padat penduduk di distrik Saint Ana. Rumah-rumah yang berdempetan, Saudara, dengan mudah terbakar dan diperparah dengan angin yang kencang. Kebakaran menghancurkan 170 rumah dan sebanyak 350 keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga mengangkut narkoba di Samudra Pasifik. Ledakan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 luka-luka. Video yang diunggah Komando Selatan AS memperlihatkan sebuah kapal melaju kencang di air sebelum meledak. 1 orang dilaporkan tewas dan 2 lainnya luka-luka. Pemerintah Donald Trump secara intensif meledakkan kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Amerika Latin. Sejak awal September lalu, sudah 194 orang tewas akibat serangan AS yang diklaim menyasar kapal-kapal pembawa narkotika. Saudara, Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Dikutip dari media Iran, Saudara, video yang dirilis oleh IRGC ini menunjukkan detik-detik saat Iran berhasil menembak jatuh drone Amerika Serikat. Video lain juga menunjukkan puing-puing drone yang hancur usai ditembak jatuh. Iran klaim kondisi puing-puing yang rusak parah memperkuat bukti adanya hantaman langsung dari rudal darat milik sistem pertahanan Iran. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih ini sebagai bentuk unjuk kekuatan visual. Iran juga dilaporkan berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Insiden ini, Saudara, terjadi di kawasan pesisir selatan Iran. Laporan media Iran menyatakan jet tempur F-35 tersebut terdeteksi radar saat melakukan manuver di sekitar wilayah Teluk Persia dan juga Laut Oman. F-35, Saudara, dikenal sebagai pesawat dengan teknologi radar anti-deteksi. Saudara, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menyampaikan pesan keras kepada Amerika Serikat dalam pernyataan resmi jelang Idul Adha. Mojtaba memperingatkan Timur Tengah tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Ayatollah Mojtaba Khamenei menegaskan Amerika Serikat kini tak bakal lagi memiliki tempat aman di kawasan Timur Tengah. Dia pun mengajak negara-negara Arab bersatu, bersahabat dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan dunia Islam. Ia menyebut saat ini Amerika Serikat semakin kehilangan pengaruhnya di dunia. Dalam pernyataan tertulisnya, Ayatollah Mojtaba Khamenei bilang, negara-negara maupun wilayah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki titik aman di kawasan ini untuk melakukan agresi maupun membangun pangkalan militer.
Iran mengecam serangan Amerika ke selatan wilayahnya yang diklaim sebagai tindakan membela diri. Iran mengutuk pelanggaran gencatan senjata oleh militer Amerika Serikat di Provinsi Hormuzan. Iran memperingatkan konsekuensi dari tindakan agresif Amerika Serikat. Terbaru, Iran menembak jatuh drone Amerika dan memukul mundur pesawat jet tempur F-35 dari wilayah udara Iran. Iran melalui media pemerintah mengatakan tindakan agresif Amerika Serikat sebagai itikat buruk di tengah proses negosiasi. خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از تصریح شده این اقدام‌های تجاوزکارانه همزمان با روند دیپلماتیک بار دیگر بدعهدی هیئت حاکمه آمریکا را برای ملت ایران، مردم منطقه و جامعه جهانی عیان کرد. وزارت امور خارجه یادآور شده این شرارت‌ها نشان داد رویکرد ایران در عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی مبنی بر سوء ظن عمیق به رژیم آمریکا مبتنی بر منطق و فهمی عمیق از ماهیت و عملکرد کینه‌توزانه و جنایتکارانه آن در قبال مردم ایران است. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengungkap kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran masih mungkin tercapai dalam beberapa hari usai mengungkap keinginan Trump mendapatkan kesepakatan damai yang bermakna dengan menggandeng Arab Saudi dan Qatar. Salah satu poin utama yakni dibukanya kembali Selat Hormuz. Not everyone should be sure, but that may take a little while. So these 2 more days, it's have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. Komitmen negosiasi damai juga disampaikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Negosiator Iran siap meyakinkan dunia bahwa Iran tidak berhasrat memiliki senjata nuklir dan tidak menginginkan ketidakstabilan di kawasan. Sebaliknya, Pezeshkian menuding ketidakstabilan di kawasan ini disebabkan campur tangan Israel. اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم، ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. Kini kelanjutan negosiasi damai menjadi pertanyaan usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. Kekhawatiran kembali pecahnya perang di kawasan ini pun meningkat. Perairan strategis yang menjadi jalur energi dunia tersandra meningkatnya eskalasi perang. Informasi lain, saudara, kabar duka datang dari keluarga Kompas Gramedia. Istri salah satu pendiri Kompas Gramedia, Yaakob Utama, tutup usia. Sejumlah tokoh tampak hadir di rumah duka di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Istri mendiang Yaakob Utama, Maria Bernadette Latifah Utama, meninggal dunia pada Selasa 26 Mei 2026 dalam usia 91 tahun. Sejumlah menteri datang ke rumah duka, saudara, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Sejumlah tokoh yang hadir turut mengenang sosok almarhumah Maria Bernadette Latifah Utama. Jenazah rencananya akan disemayamkan di rumah duka hingga Kamis esok. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Tetaplah di Kompas TV karena setelah ini akan ada program Berita Utama. Terima kasih, sampai jumpa.